Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi permisi, bisa saya di depan-depan Pak? Tabi. Bisa boleh di sini? Hah? Gimana Ki? Kiri depan sedikit. Insyaallah. Ya. Di sini Ki Pak? Salah di sini. Depan banget. Ya, betul ya. Tapi Bapak saya belakang. Sekali lagi, Ibu, mau ditambah pahala tak? Mau ditambah dalek tak? Mau ditambah anak tak? Mau tidak? Ya, kalau Bapak mau ditambah benek tak? Enggak. Ya, tapi kenapa saya tanya itu? Karena Masya Allah, Tabarakallah, di dalam mengucapkan atau menjawab salam bukan hanya sekedar salam, tapi di situ ada harapan, ada doa, dan di salam pula Allah sediakan pahala yang banyak untuk yang mengucapkan dan menjawab salam. Assalamualaikum kata Nabi ta lak asyrah, bagi tak 10 pahala. Assalamualaikum bawang. Jadi kalau kita ketemu si bawa ta mabali bola ta assalamualaikum. Mabali bola. Waalaikumsalam, dapat miki 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullah, lak ishrun, bagi ta 20 pahala. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, lak salasun, bagi ta 30 pahala. Semakin kita sering ucapkan salam, semakin banyak pahala yang bisa kita dapati dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya tawarkan lagi, mau ditambah 30 pahala? Madodong mau apa jawabnya? Mau tidak ditambah 30 pahala? Yakin? Kalau disuruh pilih 30 pahala dengan 30 juta, pilih mana? Juta atau pahala? Pahala. Yakin? Yakin. Alhamdulillah, berarti kita orang-orang cerdas. Kenapa? Karena kita pilih yang pasti-pasti saja. 30 juta depa manasa, betul? 30 pahala manasa. Kenapa? Karena Rasul yang mengucapkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap yang Rasul ucapkan semua tidak berdasarkan hawa nafsu Rasul, tapi yang beliau ucapkan semuanya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ngomong berbicara berdasarkan nafsu tak, makanya terkadang omongan kita ini nyakitin hati orang. Betul? Terkadang bohong, terkadang mohon maaf menghina orang, terkadang mohon maaf mengejek orang. Biasa ki bohong? Biasa. Masya Allah. Biasa ki Pak bohong? Biasa. Biasa bohong sama beneta? Itu juga. In huwa illa wahyu yuha, yang Rasul ucapkan semua berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mustahil beliau akan berdusta. Kenapa? Karena mohon maaf wahyu dari Allah. Yuk sekali lagi yang mau tambah 30 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan 30 jutanya menyusul ya Pak Bu. Masih berharap ya Bapak Ibu. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna
salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu bapak, hadirin hadirat sidang jamaah Tazkiratul Maut atau sidang jamaah taksiyah rahimakumullah, wabil khusus sahibul musibah, sahibul bait, tuan rumah, dalam hal ini keluarga besar daripada Alena almarhumah Irura yang beberapa hari yang lalu meninggalkan keluarganya, meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan kepergian almarhum, mudah-mudahan kepergian yang memang sesuatu yang lebih baik, menuju kehidupan yang lebih baik, menuju kehidupan yang penuh dengan kenikmatan dari Allah. Dan mudah-mudahan kuburannya sekarang Allah lapangkan, bahkan kuburannya dijadikan raudhah min riyadil jannah, seperti taman daripada taman surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam salah satu ayat Allah mengatakan, dalam kondisi apapun kita, senang susah, di atas di bawah, gembira tertawa menangis, apa kata Allah? Fazkuruni azkurkum. Maka ingatlah kalian semua kepadaku, kondisi apapun juga kita. Ada kalanya kita kan bahagia, senang, tertawa, ada kalanya kita menangis, betul? Biasa ibu menangis? Ibu menangis biasa? Siapa yang bikin nangis? Bu? Siapa yang bikin nangis tak, Bu? Suaminya. Masya Allah. Karena yang biasa menangiskan ibu. Tetapi itulah yang namanya kehidupan. Kalau kita hidup di dunia senang terus, bahagia terus, itu namanya bukan hidup di dunia. Karena namanya dunia itu tidak ideal. Di dunia itu tidak melulu sesuai dengan harapan kita. Kalau kita hidup di dunia sesuai dengan apa yang kita inginkan, bagaimana kita mau belajar sabar, bagaimana kita mau belajar ikhlas, bagaimana kita mau belajar tawakal, ikhtiar. Karena memang di dunia itu tempatnya itu semua. Agar sabar, ikhlas, ikhtiar, tawakal. Kenapa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah galungta untuk kehidupan akhirat. Makanya kalau galung ya harus digarap, harus dikerjakan. Agar apa? Agar kita panennya berhasil sukses. Maka di dunia itu pasti dunia berputar. Ada kalanya di atas, di bawah, senang, susah, duka dan sebagainya. Tapi kata Allah, kondisi apapun juga, fazkuruni azkurkum. Maka ingatlah kalian semua hamba-hambaku kepadaku. Maka apa? Aku akan mengingat kalian semua. Kalau Allah sudah ingat kita, Allah akan jamin kita, Allah akan lindungi kita, Allah akan mengawasi kita, Allah akan bersama kita. Ketika naik di atas gembira, maka ingat Allah seraya bersyukur dengan ucapan alhamdulillah. Walhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi jujur ibu, jangan ada dusta di antara kita. Lebih banyak alhamdulillahnya atau madarekeknya? Lebih banyak alhamdulillahnya atau manoko-nokonya? Madarekek toh, mananana toh. Masya Allah, manoko-noko. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Padahal apa? Ketika kita di atas bersyukur, agar kita mohon maaf tidak lupa diri, agar kita selalu ingat kepada Allah, sehingga apa? Apa yang kita dapati, kesenangan, kebahagiaan, semata-mata itu milik Allah, titipan dari Allah. Pun ketika kita sedang di bawah, susah, sulit, bersedih, berduka, seperti yang dialami oleh Alena keluarga almarhumah Irura, sedih, berduka, kehilangan orang yang dicintainya, orang yang disayanginya, sudah pergi dari dunia ini, kembali kepada Allah, lisu kepada sang pemilik Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Maka apa? Keluarga yang ditinggalkan, kata Allah, ingat Allah seraya bersabar.
seraya ikhlas. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, aku akan menguji kalian semua hai hamba-hambaku dengan sedikit ujian apa? Minal khaufi, rasa takut. Mitau bahasa PK Batanya apa? Oh sama, mitau. Mohon maaf Bapak Ibu kalau bahasa Bugis saya salah-salah atau mohon maaf mungkin kurang benar karena memang Tania Wugi. Oh. Lakeku Yugi, lakeku Mitau Pindrang, sedangkan saya asli Bogor, Jawa Barat. Oh, jadi depa macamnya bicara Ugi, cedek. Jadi Arab dimaklumi saya Bapak Ibu toh? Maklumi toh? Alhamdulillah, masya Allah. Mitau takut apa? Macam-macam. Angka mitau mati. Ada yang takut kegelapan, ada yang takut tinggi, ada yang takut kehilangan, ada yang takut miskin, ada yang takut jelek, ada yang takut matoa, macam-macam. Ada yang takut mati. Mohon maaf Ibu, takut tidak dengan kematian? Hah? Takut tidak Bu? Tahu. Kalau Bapak takut tidak Pak? Tidak. Berani Mito? Jadi siap? Siap. Kapan pun juga siap? Kapan? Pulang dari sini siap? Siap. Mudah-mudahan yang jawab siap didengar oleh malaikat pencabut nyawa. Amin. Masya Allah. Ada yang takut kehilangan harta. Hartanya terus dijaga, jangan sampai hilang dari sisinya. Ada yang takut jabatan, terus dipertahankan jabatannya, mengejar jabatan. Masya Allah, sekarang sudah mau musim nih pileg. Di mana-mana itu ada gambar poster-poster caleg. Masya Allah ya Rahman ya Karim, tebar pesona. Ada di sini caleg? Nggak ada. Oh nggak ada, aman. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Kenapa? Karena ingin dapat jabatan, mau dapat suara, apapun beliau kerjakan, apapun mohon maaf dilakukan. Tapi dengan catatan jangan sampai melakukan segala sesuatu yang tidak diperbolehkan. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ada yang takut mohon maaf kehilangan harta, ada yang takut kehilangan keluarga, ada yang takut kehilangan suami, ada yang takut kehilangan istri, ada yang takut kehilangan anak. Macam-macam. Kalau ibu takut tidak kehilangan suami tak Bu? Takut. Yang ditanya ibu bukan bapak. Ibu takut kehilangan laki tak Bu? Ya dia mati aja. Udah ada suaranya. Ya enggak, tahu. Kalau bapak takut kehilangan istri? Takut. Kok diganti? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Itu rasa takut ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena merasa di dunia ini sudah segala-galanya. Padahal sekali lagi dunia ini hanya titipan. Rasa apa lagi Allah uji? Rasa minal khaufi, rasa takut, walju, rasa lapar. Ketika Allah wajibkan puasa kita 1 bulan full, lapar di siang hari sekitar 12 jam menahan makan dan minum. Tapi kata Allah, ini perintah dariku, ini ujian dariku. Kamu mau taat atau tidak? Kata Allah. Ini ujian. Wanaksin, dan rasa kurang apa? Minal amwal, kurang harta, wal anfusi, kurang jiwa. Kematian adalah berkurangnya jiwa, maka dari itu kematian itu pun adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah. Orang yang sabar adalah orang yang ketika Allah kasih musibah, kasih ujian, qalu, mereka dengan keyakinan bersandar kepada Allah, seraya penuh dengan keyakinan berkata, inna lillahi,
Sesungguhnya kita milik Allah. Sesungguhnya kami milik Allah. Dari capakna bilua sampai capakna aje. Cocok Miga? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, lillah, milik Allah. Daging, urat, kulit, tulang belulang, darah, apapun yang ada di dalam diri kita milik Allah. Bahkan sakit dan sehat kita milik Allah, hidup dan mati kita pun milik Allah. Kan setiap sholat kita baca tuh Pak, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, salatku, ibadahku, hidup dan matiku itu semata-mata adalah milik Allah dan untuk Allah. Harta yang kita cari, magalung kah, madara kah, mabalu kah, itu semua adalah sesungguhnya milik Allah. Kita hanya diberikan titipan. Anak kita milik Allah. Keluarga kita milik Allah. Laki kita milik Bu. Laki kita milik siapa Bu? Hah? Kok milik saya sih? Milik Allah. Bineta milik Allah, jangan ngaku-ngaku istriku adalah milikku. Masya Allah. Jadi aku apakan saja terserah karena itu milikku. Kenapa? Karena merasa sudah bayar uang penaik. Mas Solia apa? Sulawesi kan angka uang penaik. Nah, kalau di Bogor, di kampung saya degaga uang penaik. Makanya lakiku memperistri saya. Kenapa? Mas Sempoy. Degaga uang penaik. Apalagi sekarang berapa di PK Bata? 100 juta. Hah? 50 juta ke atas. Masya Allah, ya Rahman ya Karim. Di kampungku dia gagal yang penaik. Makanya saya bilang sama anak saya, Bapak Ibu bercanda. Saya punya anak 3, laki-laki, perempuan, laki-laki. Saya bilang sama anak laki-laki saya, yang pertama, cari istri jangan orang Sulawesi ya. Kenapa Bunda? Mas Soli. Tapi saya bilang sama anak yang perempuan saya. Saya bilang sama anak perempuan saya, Teh, cari suami orang Sulawesi ya. Kenapa Bunda? Dapat uang penaik. Alhamdulillah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Jadi apapun kondisi kita, uang mahar besar, uang penaik besar, tidak menjadikan itu yang kita nikahi adalah milik kita. Kenapa? Milik Allah. Suami hanya dititipkan untuk menjadi suami bagi istrinya, istri pun hanya dititipkan oleh Allah untuk menjadi pendamping untuk suaminya. Wa inna ilaihi raji'un. Karena alaina almarhumah irura milik Allah, maka sudah waktunya akan kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan semua yang milik Allah raji'un, lisumanang kepada Allah. Termasuk Alena almarhumah milik Allah. Suaminya sayang, keluarganya sayang, anak-anaknya sayang dan cinta. Tapi apa? Karena Alena Tania milik keluarganya, milik Allah. Allah akan mengambil kapanpun juga, bagaimanapun juga. Rela tidak rela keluarganya, siap tidak siap keluarganya, ya harus siap. Kenapa? Karena itu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk keluarga almarhumah, perbanyak mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, agar diberikan kekuatan, agar diberikan kesabaran, agar diberikan keikhlasan, sehingga kepergian almarhumah tidak ditangisi dengan berlarut-larut, tidak dihinggapi dengan kesedihan yang berkepanjangan, sehingga kepergian almarhumah dilepas dengan keikhlasan dan berbaik sangka kepada Allah, seraya tertanam di dalam diri kita, ya Allah, ini ketentuan pasti yang terbaik untuk Alena almarhumah dan juga terbaik untuk kami yang ditinggalkan. Dan pasti ada hikmahnya. Dan hanya orang-orang yang percaya kepada Allah, di setiap musibah, setiap ada ujian, pasti ada hikmah yang Allah siapkan. Begitu juga dengan kepergian Alena almarhumah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Itu yang pertama, kita mengadakan acara taksiah seperti ini untuk berbagi duka dengan keluarga almarhumah. Semoga kehadiran kita sedikit mengurangi beban kesedihan, beban kehilangan yang dirasakan oleh Alena keluarga almarhumah.
Dan yang kedua, kita mengadakan acara taksiyah seperti ini apa? Kafa bil mauti wa'idah. Cukuplah kematian yang terjadi di sekitar kita menjadi pelajaran untuk kita. Pak, Bu, sesuatu yang paling dekat itu adalah kematian. Macawela dak. Barangkali malaikat Israel sudah nunggu di depan rumah ta. Angka ni je kue. Angkor ya? Mungkin yang baju hitam, yang bapak-bapak peci hitam, baju hitam nanti dipanggil. Angka ni kue hebat saja. Barangkali ada yang sudah nunggu di depan rumah ta, di tempat tidur ta, di dalam kamar mandi ta. Di mana saja kematian itu bisa terjadi. Masya Allah. Kenapa? Karena kematian itu adalah piala bergilir. Semua akan dapat gilirannya. Saya dulu mungkin. Entah bapak-bapak, ibu-ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, bapak-bapak, ibu duluan. Pak, Bu, saya ikhlas. Saya ridha. Saya rela kalau bapak ibu duluan, saya belakangan. Gak apa-apa. Saya rela sekali. Masya Allah. Tapi bapak ibu hadirin hadirat, kita yakinlah. Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada masanya. Fala makana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Bahwa jiwa tidak akan dimatikan oleh Allah illa bi iznillah, kecuali dengan izin Allah yang memang sudah ditentukan oleh Allah. Dengan kekuasaan Allah, dengan izin Allah kita dihidupkan dan dimatikan. Kitaban muajjala, yang semua ada jadwalnya masing-masing. Angka jadwalnya 70 tahun, ada yang jadwalnya 60 tahun, ada yang jadwalnya 50 tahun. Mohon maaf, Alena almarhumah berapa tahun? 45. Hah? 45 tahun. Malolo mopa. Padahal mega apa? Yang lebih matua daripada Alena almarhumah. Kenapa bukan yang matua jolo yang diambil lah? Ada yang sudah 50 tahun di sini? Ada yang 60 tahun? Ada. Kenapa bukan yang itu dulu? Ya itulah, kematian itu bukan apa? Bukan hak. Bukan berdasarkan, mohon maaf, hak nomor urut, bukan. Kalau nomor urut pasti yang matua jolo yang dipanggil. Oh, ini nih matua. Tapi apa? Kematian itu adalah berdasarkan nomor cabut. Siapa saja yang Allah tetapkan cabut nyawanya, tidak pandang bulu, malolo, matoa, mati toh. Miskin kaya, mati toh. Pasien dokter, mati toh. Jamaah pengimam, mati toh. Ada pengimam di sini. Angka pengimam. Mati toh. Masya Allah. Jamaah ustazah, mati toh belakangan. Masya Allah. Saya kalau ceramah taksiyah selalu bertanya berapa usianya almarhum, berapa usianya almarhumah. Selama saya keliling ceramah taksiyah, saya pegang rekod 3 yang paling panjang umurnya. Yang nomor 3 di Bilajeng Batu Lapa. Saya pernah taksiyah di situ, meninggal usianya 135 tahun. Ini nomor 3. Yang nomor 2 di Bojo, Kabupaten Baru, bapak-bapak. Meninggal usianya 143 tahun. Beliau dapati 4 keturunan. Beliau dapatin, mohon maaf, angka anakna, angka apokna, angka apo utukna, angka to apo kaci-kaci. Cocok nikah? Jadi anak, cucu, cicit, anaknya cicit. Beliau dapati. Apa? Anak, apo utu, apo kaci-kaci. Apo jarum peang gare apa? Ya, pokoknya sampai 4 keturunan. Dan ketika saya hadir di acara taksiyah pada saat itu di Bojo, Masya Allah banyak sekali jamaahnya yang hadir. Hampir ribuan. Lalu saya tanya, Masya Allah banyak sekali yang hadir. Ustazah, ini hampir separohnya adalah keluarga sendiri. Lebih separohnya keluarga sendiri. Karena memang beliau keluarga besar. Dan kebetulan beliau, mohon maaf, benena 4 Ustazah. Jadi benena 4. Pak, 4.
benin. Jadi kalau bapak melo malampe umur tak pamegai Dewe. pamegai amalata pamegai benet. Masya Allah. Ini yang kedua dan yang pertama di Lapa-Lapa Supa berapa meninggal usianya 153 tahun. Ini yang paling panjang selama saya keliling ceramah takziah lintas kabupaten bahkan lintas provinsi. Ini yang paling panjang 153 tahun. 110, 120 ada di daerah terdekat dengan Jampue. 110 ada beberapa. Tapi rata-rata 60-70 karena Rasulullah mengatakan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu rata-rata standarnya antara 60 sampai 70 tahun. Memang selama saya keliling ceramah takziah itu standarnya meninggal paling banyak 66 antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu ma yazuzu zalik sangat sedikit yang melampaui 70 tahun. Termasuk ini. Tapi mudah-mudahan nanti yang hadir di sini ada yang memecahkan rekod saya, ada yang meninggal sampai 200 tahun. Amin. 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 Amin ya Rabbal. Jangan hanya bilang amin. Percuma amin, panjang umur 200 tahun, 150 tahun. Tapi apa? Kalau tidak ada keinginan, tidak ada, mohon maaf, kemauan untuk mengisi kehidupan kita dengan beribadah. Karena percuma malampe umur tak tapi degaga ibadah tak. Disuruh sholat makut tuh. Disuruh sedekah masek. Sama mabali bola baku bom. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia yang melampai umurna dan mohon maaf makanja amalatna. Sebaik-baiknya manusia panjang umur dan bagus amalnya. Semakin matoa, semakin ditambah bilangan angkanya, semakin dekat dengan Allah. Semakin rajin ke masjid, semakin rajin ibadah, semakin semangat untuk beramal soleh, semakin banyak sedekahnya, semakin banyak berbaginya. Khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Belajar dari filosofinya buah kelapa. Kaluku semakin matoa semakin apa? Mega santana. Semakin banyak santannya. Artinya apa? Semakin matoa semakin banyak manfaatnya, semakin banyak kebaikannya. Jangan tua-tua makin tua makin menjadi apa? Masya Allah, bukannya duduk bersila berzikir subhanallah, astagfirullah, Allahu Akbar. Duduk bersila main kartu. Pah. Siapa yang ketawanya paling kencang tuh? Untung gak ada yang main kartu di sini. Gak ada Mito? Banyak. Hah? Tidak ada Mito? Tidak ada, tidak ada saya lihat tidak. Masya Allah. Yang bahayanya terkadang ibu-ibu juga ikut main kartu. Banyak. Banyak. Ai tidak judi. Iya, memang tidak judi, tidak ada uangnya. Tapi itu kartu adalah wasilah main judi dan itu pun dilarang untuk kita dekati. Terus saya lihat banyak begitu ibu-ibu. Ya Allah, ada hadiahnya. Itu hadiahnya itu. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Saya khawatir ketika sementara kita lagi main kartu, pak, malaikat Israel cabut nyawanya. Coba bayangkan. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini tua-tua keladi. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruknya manusia man tala umruhu wa sa'amaluhu. Yang melampai umurnya, panjang umurnya, tapi apa? Maja jelek amal perbuatannya. Ini semakin matoa, semakin makutu, semakin malas, semakin matoa, semakin tidak ada semangat ibadah. Kenapa? Dengan alasan woi doena, mapedi mana ngalale aku, mapedi utuhku nak, mapedi lekaku, tidak bisa mensumpah jam ya Allah. Yang penting semangatnya, tidak bisa totong mensumpah jam, tudang. Tidak bisa tudang. Liu, bukan baring, liu. Tidak bisa liu. Pakai isyarat. Sudah nggak bisa pakai isyarat, ya udah disolati. Masya Allah ya Rahman ya Karim.
Apalagi pergi ke masjid, Pak. Pak. Laki-laki yang soleh, laki-laki yang makanja, laki-laki yang kuat, laki-laki yang soleh, laki-laki yang sholat yang musung pajang di masjid, tanda laki-laki soleh. Sedangkan laki-laki yang sholatnya di rumah, apalagi dia musung pajang, laki-laki solehah. Terserah mau jadi soleh atau solehah. Ini Masya Allah, ke masjid malas, gak pernah hadir ke masjid. Dia berada di belakang imam. Sekali datang ke masjid, ada di depannya imam. Kalau di depannya imam udah jadi apa itu? Ada juga alasannya, saya tidak mau ke masjid. Kenapa weh? Hilang terus sendalku. Lanya manang mi sandal aku. Musibah ustazah, sendalku hilang di masjid, musibah. Pak, sendal tak hilang di masjid bukan musibah. Yang musibah ketika sendal tak tidak pernah ke masjid, itu musibah. Betul? Biar nih kalau sendal tak hilang di masjid, kita berbaik sangka saja. Weh, sendalku hilang di masjid, insya Allah sendalku sudah duluan di surganya Allah. Jangan sendal tak lanya di masjid, ambil sendal orang lain. Ambil yang lain, udah gitu apa? Ambil yang lebih baik lagi. Pergi pakai sendal Jepang, pulangnya pakai sendal Makanja. Wah, Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini jangan sampai kita seperti orang yang syarruna, seburuk-buruknya manusia, yang malampe umurna, tapi apa? Jelek amal perbuatan kita. Pak, Bu, kita tidak tahu di mana kita meninggal, bagaimana kita meninggal, dan kapan kita meninggal. Wafatnya kita, kematian kita tadi bukan berdasarkan akte lahir, bukan. Kematian kita itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tadi kitabah muajjalah yang sudah terdaftar semua jadwal tak masing-masing. Kenapa? Karena jauh 5.000 sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama. Sebelum Allah menciptakan manusia pertama Nabi Adam alaihissalam, Allah ciptakan sebuah pohon besar di bawah arasy-Nya Allah. Apa nama pohonnya? Pohon Sidratul Muntaha, yang mana besarnya baina sama wal ard, antara langit dan bumi. Ini keterangan ini ada di dalam kitab Daqaiqul Ahbar. Nah, pohon itu angka daunnya, apa bahasa Bugisnya daun? Hah? Oh daun toh. Angka daunnya, yang mana daunnya ini pohon Sidratul Muntaha jumlahnya banyak sekali. Megala. Sebanyak apa? Ternyata daun yang ada di pohon itu sebanyak sejumlah manusia yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlahnya? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu jumlahnya. Triliunan tentu. Sekarang aja jumlah penduduk dunia itu sudah kurang lebih 7 triliun. Nah, ini manusia dari zamannya Nabi Adam sampai nanti manusia akhir zaman. Apa hubungannya pohon Sidratul Muntaha dengan jumlah manusia yang akan diciptakan oleh Allah? Ternyata hubungannya, mohon maaf, setiap satu daun satu jatah nyawa manusia. Jadi sudah tertulis nama tadi situ. Ada namanya Siti Romlah, nama saya. Alamat BTN Carawali. Berapa meninggal usianya? 150 tahun misalkan. Contoh, jangan protes. Termasuk Alena almarhumah Irura. Apa ini PK Bata ya? PK Bata meninggal 45 tahun. Termasuk kita semua, tanpa terkecuali. Tapi daun yang tertulis nama tak tidak selamanya ada di pohon itu. Magi 40 hari sebelum kita meninggalkan dunia, daun yang tertulis nama tak tadanna, cocok tadanna, gugur, jatuh. Jadi kemarin almarhumah sebelum menghembuskan nafas terakhir sudah jatuh memang ki daun yang tertulis namanya. Jatuh, jadi orang-orang yang sudah meninggal dunia, saudara kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, itu mohon maaf sudah tidak ada daunnya mohon maaf yang ada di pohon itu, sudah jatuh memang, gugur memang. Tadanna 40 hari sebelum menghembuskan nafas terakhir. Dan salah satu cirinya, alamatnya, indikasinya, tandanya, kalau daun yang tertulis nama atah jatuh, artinya kita hidup di dunia sisa 40 hari. Di dalam kitab itu dijelaskan salah satu tandanya
posi orang tersebut bergetar berdenyut. Coba lihat posi tak Pak Bu? Posi tak coba perhatiin. Tabir mopi. Hah? Kalau berdenyut-denut, bergetar, itu tandanya mohon maaf daun yang tertulis nama tak jatuh. Sisa 40 hari lagi. Wah. Makanya setiap pagi periksa memang Ki. Oh, aman gitu. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Nah, ketika mohon maaf tandanya daun yang tertulis nama tak jatuh, sisa 40 hari, maka malaikat-malaikat pencabut nyawa sudah mengawasi dia. Sebentar lagi moko. Mungkin di antara kita sudah ada yang diawasi tuh. Pak. Yeay. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Dan sudah mengawasi tuh 10 hari kemudian, sebentar lagi moko, 30 hari lagi. 10 hari kemudian, 20 hari lagi. 10 hari kemudian, 10 hari lagi. Ketika tiba masanya, datanglah malaikat-malaikat pencabut nyawa. Kenapa saya katakan malaikat-malaikat? Karena tidak ada satu, hanya mohon maaf 4 tim kelompok pencabut nyawa. Plus malaikat Israel, plus malaikat Jibril. Jadi mohon maaf, malaikat pencabut nyawa juga punya tim sukses. Tania caleg saya punya tim sukses. Ada di sini yang jadi tim sukses? Masya Allah. Ada 4 tim sukses malaikat pencabut nyawa. Kenapa ada timnya? Karena bukan malaikat Israel yang langsung mencabut nyawanya. Timnya dulu. Nanti punggawa belakangan. Loh, Megala ada? Iya. Tim yang pertama cabut nyawa dari mana? Dari Indo aja. Cocok Indo aja? Tani Ambo aja? Hah? Indo aja mau? Indo aja. Dari Indo aja sampai mana? Sampai utuh. Cocok mi utuh. Lutut. Ditarik urat otot saraf kita. Kata Nabi, tak sakitnya melebihi 1000 kali pedang yang sangat tajam, bahkan lebih sakit. Apalagi kalau kakinya biasa dilangkahkan ke tempat maksiat dan dia belum bertaubat. Pak, hati-hati. Jalan sama perempuan yang bukan muhrim, yang tidak halal, hati-hati Pak. Padahal angka beneta di rumah, jalannya sama apa perempuan lain, hati-hati Pak. Ditanya, kenapa kayak beneta tidak dibawa di rumah, kenapa ke jalannya sama itu, malah lo apa? Iya, benekku di rumah lobet. Lobet juga beneta Pak. Itu di neraka, kata Rasulullah ketika beliau mi'raj mampir di neraka Bapak Ibu. Ada Allah perlihatkan kepada Rasulullah, ada sekelompok manusia yang di samping kanannya ada daging yang segar, yang fresh, yang enak. Ada sebelah kirinya daging yang busuk, berulat, berbau. Tapi ini kelompok manusia lebih memilih daging yang busuk, berulat dan bau. Rasulullah bertanya, Jibril, itu gambaran umatku seperti apa? Di sebelah kanan ada daging yang fresh, segar, enak, masih enak. Tapi kenapa mereka memilih daging yang busuk, berulat, berbau? Apa jawaban malaikat Jibril? Itu adalah gambaran umatmu yang memilih perkara yang haram daripada yang halal. Padahal ada halal di sisinya, tapi dia lebih memilih yang haram. Ada istri di rumah yang halal, tapi dia milih jalan sama perempuan yang bukan halal. Tapi enggak bapak-bapak di sini, bapak-bapak makan jamanang, bapak-bapak yang soleh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Selesai yang pertama, 2 masuk dari utuh sampai posi. Selesai yang kedua, posi dari mana? Minas surah ila sodri, sampai dada. Kenapa di dalam dada? Karena menggambarkan kita, Pak Bu, ada di dalam dada. Ala fil jasadi mudghah. Ingat, di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Idza saluhat saluhat kullu wa idza fasadat kullu. Kalau segumpal daging itu makan jamanang nih, makan jamanang aleleta, makan jamanang perbuatan tak. Tapi kalau segumpal daging itu jelek manang alileta, jelek to amal perbuatan tak. Apa segumpal daging itu? Wahya qalbun, dia adalah hati di dalam dada.
Maka hati-hati dengan penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Mabor, macing, kang, mapediat, ti, masiriat, ti, masek, makut, tu, mango, wah. Ya Allah, itu penyakit-penyakit hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada hari nanti warang parang tak tidak bermanfaat, keluarga tak tidak bermanfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang di hadapan Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang mapacing, dengan hati yang bersih. Bersihkan hati kita, jauhkan dari penyakit-penyakit hati. Masya Allah. Selesai yang ketiga, masuk yang keempat. Dari mana? Minas sadri ila gorgoro, dari dada sampai tigoro. Bahasa Bugisnya tigor, bahasa hadisnya gorgoro. Mirip itu? Tigoro, gorgoro. Tigoro, tigoro. Tigoro, gorgoro. Tenggorokan bahasa Indonesianya. Rasulullah berpesan kepada kita, istaghfir malam yogorgir. Minta ampun kepada Allah sebelum nyawa sampai tenggorokan, sampai tigoro. Kenapa? Kalau nyawa sudah sampai tigoro, pintu taubat sudah tertutup. Shhh. Maka Bapak Ibu, maaf, ketika mendapati orang yang madan, cocok madan. Apa madan? Madan, syakaratul maut, jangan ditinggal sendirian. Orang yang sedang madan tolong dampingi, tolong temani sambil tuntun dia, bimbing dia mengucapkan kalimat thayyibah. Jangan banyak-banyak, cukup satu orang saja. Di telinga kanannya tuntun dia, yang lainnya ikut bantu berdoa saja. Karena kalau banyak-banyak nanti bingung dia ikut yang mana. Satu saja yang bimbing. La ilaha illallah, la ilaha illallah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kalau yang sedang madan itu bisa mengikuti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Selanjutnya tuntun dia dengan kalimat yang mudah. Allah, 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 sampai dia tidak bisa berkata-kata. Kenapa tidak boleh terus-terusan la ilaha illallah, la ilaha illallah? Takut nanti dikhawatirkan di akhir-akhirnya dia kelelahan tidak sampai. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti kecapean terakhir, la ilaha illallah, la tiada Tuhan. Yang lebih parah, la ilah, tiada Tuhan. Itu kan lebih parah. Tapi kalau Allah, 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 tidak ada resiko. Kalaupun mohon maaf tidak sampai, tidak ada resiko. Kecuali catatannya, orang yang madan, dia ucapkan, dia niru kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Ada kalimat lain selain kalimat thayyibah dia ucapkan. Contoh, jaga galungku ah. Jaga beneku ah. Ada kalimat lain, perbarui. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Diusahakan terakhir kalimatnya adalah kalimat thayyibah. Man akhiral kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kalimatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka insyaallah dia akan masuk surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kalau yang sedang madan itu tadi 1, 2, 3, 4 masih bisa ngikutin orang. Tapi kalau sudah sampai, tadinya dia mengikuti, tiba-tiba sudah berarti sudah sampai tigoro. Dia sudah tidak bisa berkata-kata. Kenapa? Karena dia di situ fokus dengan kedatangan malaikat Jibril dan malaikat Israil. Loh, ngapain Jibril? Kalau Israil sudah jelas cabut nyawa. Kalau Jibril ngapain? Apa tugasnya? Oh, angkat tugasnya Pak. Jibril tugasnya kalau yang dicabut nyawanya orang yang soleh atau solehah,
Orang yang makan ja'amalakna, hablum minallah oke, hablum minanas oke. Maka Jibril datang dari sebelah kanan, dibuka sayapnya malaikat Jibril di hadapan orang yang sedang madan. La yahruju ruhul mu'min hatta yara makanahu fil jannah. Tidak akan keluar ruhnya orang-orang yang beriman kepada Allah sebelum diperlihatkan oleh malaikat Jibril surga tempat kembalinya kelak. Maka jangan heran Pak, orang yang makan orang yang soleh meninggalnya juga makan tersenyum. Bahkan ada yang tertawa, menyaman lakda. Seperti matindro, kenapa? Karena sudah dilihatin surga oleh malaikat Jibril. Maka Jibril mengatakan, ya fulan, hada manzilatuk fil jannah. Hei fulan, ini adalah kelak tempatmu di surga yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan ketaatan kepada Allah. Cabut malaikat Israel dari Tigoro penuh dengan kelemah lembutan. Ruhnya orang yang soleh lepas dari jasadnya, disambut ruh itu oleh 70.000 malaikat menyambutnya. Bukan hanya menyambut, 70.000 malaikat memandikan ruhnya, mengkafani ruhnya, bahkan mensolati ruh tersebut. Lalu diantar menghadap Allah lapar, lalu itu ruh ditempatkan di Iliyin, yaitu tempatnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita seperti itu Bapak Ibu. Amin. Hai madodong aminnya. Mudah-mudahan kita seperti itu. Amin. Mudah-mudahan Alena almarhumah seperti itu. Amin. Amin ya robbal. Tapi kalau dicabutnya orang yang tadi yang ketaatannya mohon maaf tidak pernah dilakukan, orang yang durhaka kepada Allah, disuruh sholat tidak mau, disuruh sedekah tidak mau, hablum minallah jelek, hablum minanas jelek, dan dia belum bertaubat sebelum meninggal. Jibril datang dari sebelah kiri, dibuka sayapnya malaikat Jibril, la yahruju ruhul asi hatta yara makanahu finnar. Tidak akan keluar ruhnya orang-orang yang durhaka kepada Allah sebelum diperlihatkan neraka tempat kembalinya kelak. Yang tadi dicabut nyawanya sakit tambah sakit, kenapa? Dilihatin neraka. Kalau kita mau masuk surga atau neraka? Surga atau neraka? Mau cepat atau lambat? Cepat. Yang mudah-mudahan yang bilang cepat didengar oleh malaikat pencabut nyawa. Amin. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Lalu malaikat Jibril pun mengatakan, ya fulan hada min zalitik finari jahannam wa bi'sal masir. Fulan, ini loh tempat kelak neraka, dan neraka adalah seburuk-buruknya tempat kembalimu. Cabut nyawanya oleh Israel. Tidak disambut, dicuekin oleh malaikat, dan ruhnya ditempatkan di sijil, yaitu tempat ruhnya orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mendapati orang meninggal dunia matanya sula, apa sula ya? Apa? Sula terbelakang ke atas. Ya sula matana, cocok mita? Sula matana itu jangan kita punya pikiran macam-macam. Wajar, tidak ada sangkutannya dengan amal perbuatan. Wajar, kenapa? Karena mata ini mengikuti jalannya ruh. Tadi dari Tigoro mita, naik ke atas, temu mata ngikuti ruh, naik ke atas, maka ruh tidak kembali lagi ke jasad, mata ini udah gak bisa bergerak. Jadi wajar. Nah kita yang masih hidup, tutup nih matanya. Tapi tidak asal tutup, angka doanya. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli, sebutkan namanya. Misalkan Allahumma gfirli fulan warfa' darajatuh. Allahumma gfirli warfa' darajatuh. Gak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia Miki. Ya Allah, ampunkan dosa almarhum atau almarhumah, angkat derajatnya ya Allah. Masih terbuka? Bismillahi wa ala millati rasulillah. Masih terbuka juga? Bismillahi wa ala millati rasulillah. Masih terbuka juga? Lari kibu. Mi tahu mi sudah 3 kali tidak tertutup. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Nah kita mohon maaf, Alena almarhum sudah mengalami proses seperti itu, karena beliau sudah berada di alam barzah, di alam kubur, sudah melewati pintu kematian. Nah sisa kita yang hadir di sini menunggu gapan giliran menyusul Alena almarhumah. Mudah-mudahan ketika kita melewati gerbang kematian, Allah tetapkan kita menjadi orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ketika orang-orang yang meninggal dalam husnul khatimah, maka ruh akan disambut, maka ruh kita akan disambut oleh Allah dan para malaikat tadi dengan ucapan yang begitu mesra, dengan ucapan yang begitu indah. Ya
mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, yang selalu taat kepadaku, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan Allah meridhoi. Dengan jalan senang dan Allah menyenang dan Allah senang. Kembali kepada Tuhanmu dengan jalan ridho dan Allah meridhoi, masuk ke dalam golongan hamba-hambaku, maka engkau masuk ke dalam surgaku, insya Allah. Maka dari itu ibu bapak, kita masih diberikan kesempatan hidup, ayo usikum binafsi wa iyyakum, saya menasihati diri pribadi dan juga kalau berkenan bapak ibu, ayo kita isi sisa-sisa waktu kita ini, sisa-sisa hidup kita ini untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak sekali kejadian-kejadian yang mengingatkan kita, yang mendekati tanda-tanda kepada datangnya hari kiamat. Kita tidak tahu, banyak sekali kejadian-kejadian Masya Allah yang harusnya kita semakin dekat dengan Allah. Begitu besar kekuasaan Allah, harusnya kita semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang ditetapkan oleh Allah, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, tetap diberikan istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Yang terpenting jaga hablum minallah, hubungan kita dengan Allah dengan ibadahnya, dan juga jaga hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia, sehingga nanti ketika di akhirat kita bukan menjadi orang yang muflis, kata Rasulullah. Siapa orang yang muflis? Orang yang rugi. Apa bahasa Bugisnya? Bangkro. Apa bangkro? Cocok Mika? Bangkro, cipuru. Cipuru, bangkrut, muflis. Kenapa? Bawa amal yang banyak, bawa amal sholatnya, bawa amal puasanya, bawa amal sedekahnya, bawa amal haji umrohnya, tapi tidak jaga hablum minan nasnya, hubungan sesama manusia, maka apa? Amal yang kita bawa di hadapan Allah akan habis dibagikan oleh orang-orang yang kita sakiti selama hidup di dunia. Sehingga apa? Ternyata amalnya capuk. Dia bawa datang amal sholatnya, kata Allah, kamu masuk surga. Baru mau dimasukin surga, tiba-tiba datang orang protes, ya Allah, memang dia bagus amalnya kepadamu, dia sholatnya rajin, dia sholat berjamaahnya rajin, tapi maaf, dia ambil haknya saya dizolimi, saya tidak rela, saya tidak ikhlas sampai sekarang. Oh, amalannya si A kasih set. Datang lagi si B, ya Allah, dia pernah memfitnah saya tidak rela dan tidak ikhlas, lagi set. Datang lagi si C, ya Allah, dia ceritakan aib saya tidak rela, tidak ikhlas, dasi lagi si C. Datang lagi si D, datang lagi si E, lama-lama bukan habis, capuk. Bahkan ada orang yang masih disakiti, amalnya sudah habis, dosa-dosa orang yang tersakiti dilempar ke mukanya, dan dia pun dilemparkan ke dalam nerakanya Allah. Inilah gambaran orang-orang yang tadi bangkrut, cipuru. Kita nggak mau seperti itu. Maka jaga hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia. Dan berkaitan dengan hablum minan nas, mungkin selama hidupnya Alena almarhumah Irura pernah ada salah dengan kita, pernah ada yang mungkin tersakiti dengan perbuatan beliau, dengan ucapan beliau, baik disengaja maupun tanpa disengaja, baik Cek D maupun Mega. Tolong pada malam hari ini kami mohon bukakan pintu maaf untuk beliau selebar-lebarnya dan seikhlas-ikhlasnya. Manusia tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa, manusia tidak ada yang tidak pernah berbuat salah, betul? Bapak ada salah tak sama Benek tak? Ada dosa tak sama Benek tak? Ada itu. Biasa bohong sama Beneta? Biasa marah-marah sama Beneta? Gak ada. Kalau ibu angka dosa tak sama Laketa, Bu? Ya agak. Masuk. Digagak. Ibu, Bu, kalau kita merasa banyak salah, banyak dosa sama Laketa, sering-sering Miki cium tangan Laketa. Biasa cium tangan Laketa, Bu? Biasa. Berapa kali 1 tahun? 2 kali. Idul Fitri sama Idul Adha ya, Bu. Itu pun kepaksa. Masya Allah. Kenapa cium tangan suami itu dapat pahala seperti pahala mencium Hajar Aswad?
Jadi kalau cium hajar aswad keutamaannya apa? Menggugurkan dosa-dosa kita. Kita tidak bisa mencium hajar aswad yang asli. Ada amalan yang seperti mencium hajar aswad apa? Tangan-tangan laki tak dicium. Apalagi kalau tangan tak kebetulan laki, tangan laki tak mabolong, cocok sekali. Hajar aswad, batu hitam. Kalau mabolong berarti tangan hitam. Mohon maaf yang tersinggung yang mabolong. Lakiku juga mabolong, Pak. Tapi bolong-bolong, mohon maaf, hitam kereta api, walau hitam tetap di hati. Black sweet, hitam manis, sweetnya hilang, tinggal blacknya saja. Bapak juga begitu, Pak. Kalau merasa banyak salah, ada amalan yang seperti mencium hajar aswad. Apa? Kalau ibu mencium tangan suaminya, kalau bapak sering-sering Miki cium kening benekta. Biasa cium kening benekta, Pak? Dia nangka. Kasihan banget. Dia gagak kapang binena. Masa